Halo, kembali ke Yoi Channel. Sebelum melihat video kali ini, saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng pada channel ini. Gereja yang apostolik. Mengapa disebut apostolik? Disebut apostolik karena yang pertama itu Kristus sendiri yang mendirikan gereja. Kristus mempercayakan wewenangnya, otoritasnya kepada para rasul. Apostolik ya, dari kata bahasa Yunani apostolos, artinya ini ya, rasul. Bahasa Inggris disebut dengan apostle ya. Jadi itu alasan mengapa disebut apostolik, karena Kristus sendiri mendirikan gereja, mempercayakan wewenangnya kepada para rasulnya. Dan kita tahu para murid Yesus yang pertama, para rasulnya itu Petrus dan kawan-kawannya. Kristus mempercayakan wewenangnya kepada Petrus. Dan Petrus dalam tradisi gereja itu diyakini sebagai paus pertama atau uskup Roma. Dan sebagai orang Kristen Katolik, paus itu dipercaya sebagai wakil Kristus di dunia. Ya, jadi mereka yang menjabat sebagai hierarki dengan menerima ini fungsi jabatan, yakni tabisan suci. Jadi itu yang membedakan mereka dari kaum awam atau umat. Jadi lebih pada aspek fungsi jabatan. Ini ya, tabisan suci. Tetapi dalam perjalanan waktu, Petrus dan para murid Yesus yang lainnya itu pelan-pelan tiada, dan kemudian mereka memilih kembali suksesi atau para pengganti dari para rasul sendiri. Jadi kita dalam tradisi kita percaya bahwa para rasul itu adalah saksi terdekat Yesus. Mereka yang melihat langsung bagaimana Yesus melakukan karya apostolik selama dia masih hidup. Bagaimana pewartaannya, bagaimana ia bersabda, bagaimana dia menyampaikan perumpamaan-perumpamaan, kemudian melakukan mujizat, dan sebagainya. Jadi para rasul adalah saksi terdekat. Perjalanan waktu, para rasul kemudian pelan-pelan meninggal dan mereka mulai memilih kembali para penggantinya yang akan meneruskan wewenang atau otoritas yang sudah diberikan oleh Kristus sendiri. Itu sebabnya sampai saat ini kita mengenal apa yang disebut dengan ini, jenjang ini. Ada para uskup, para imam, dan diakon. Selain gereja didirikan oleh Kristus sendiri, menerima wewenang dari Kristus sendiri kepada para rasul dan penerusnya, gereja juga memiliki dua hal penting sebagai warisan iman, yakni kitab suci dan tradisi. Dua warisan iman ini kemudian dilestarikan, diajarkan, dan diwariskan para rasul kepada para penerus, kemudian sampai saat ini. Dan warisan ini, khususnya yang berkaitan dengan tugas mengajar gereja, menjadi tugas dari magisterium, ya, tugas pengajaran dalam gereja, khususnya yang berkaitan dengan pengajaran iman. Baik, magisterium ini bahasa Latin ya, magister atau maestra itu artinya guru, ya. Jadi ini merupakan tugas mengajar gereja. Dalam meneruskan warisan iman kitab suci dan tradisi ini, gereja tetap di bawah ini, bimbingan Roh Kudus. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus ini adalah Roh Kristus sendiri, ya, yang membimbing kehidupan gereja sampai saat ini. Dan gereja hingga saat ini tetap meneruskan ini ya, tetap mewariskan ajaran atau tradisi dari gereja perdana hingga saat ini, itu karena ini, kesaksian iman dari para rasul. Jadi para rasul mewariskan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar ketika mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Kemudian itu diwariskan kepada para penerusnya. Dan para penerus para rasul
mewariskan hingga saat ini. Karena bagaimanapun para rasul adalah saksi terdekat Yesus. Dan hingga saat ini, hidup dan pelayanan gereja itu dijiwai atas ini ya, iman gereja para rasul. Jadi gereja sampai bertahan sampai saat ini karena memang atas ini, iman para rasul akan apa yang telah diperbuat dan dilakukan Yesus. Kemudian itu diwariskan kepada kita hingga saat ini. Oleh karena itu, maka gereja pun mesti ini lebih bersifat dinamis, bukan statis. Karena kita bukan hidup terpisah dari dunia. Ya, khususnya konteks kita Kristen, itu gereja mesti lebih bersifat dinamis, bergerak. Itu menyesuaikan diri dengan keadaan dan perkembangan zaman. Kita lihat dasar kitab suci berkaitan dengan ini, gereja yang bersifat merasul atau apostolik. Kita lihat dasar biblisnya atau kitab suci. Kita lihat yang pertama adalah Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Ya. Jadi di sini bacaan ini lebih tentang ini perintah untuk memberitakan Injil. Ya, kalian lihat ini bacaannya. Jadi di sini jelas ya para siswa sekalian bahwa gereja disebut apostolik karena ini. Ada dasar kitab sucinya di mana Kristus memerintah untuk memberitakan Injil. Jadi memberikan kuasa atau otoritas kepada gereja untuk memberikan atau meneruskan karya kerasulan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, lihat, ini kata-kata pengutusan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jelas ya ini. Ini adalah pengutusan kepada para rasul yang merupakan saksi terdekat Yesus. Dan di sini jelas bahwa Yesus menyertai gereja sampai saat ini itu melalui rohnya sendiri, Roh Kudus. Oke? Sekarang kita lihat ini merupakan perikop perbandingan Markus bab 3 ayat 13, Yesus memanggil ke-12 rasul. Selain itu ada juga Yohanes bab 20 ayat 21, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Hanya formulasinya berbeda ya, tapi intinya tetap sama. Sekarang kita lihat bagaimana kesimpulan gereja disebut sebagai gereja yang apostolik. Gereja disebut apostolik itu karena berhubungan dengan para rasul yang diutus Kristus. Tadi saya sudah tekankan pada bagian pembuka tadi. Yang kedua, gereja disebut apostolik karena itu lebih kepada ini ya, legitimasi fungsi dan kuasa hierarki para rasul. Karena Kristus yang memberikan otoritas dan wewenang kepada para rasul. Dan ini diteruskan sampai hingga saat ini. Hierarki para pengganti para rasul, paus, uskup, imam, diakon. Gereja disebut apostolik itu karena ini. Ajaran-ajaran gereja berasal dari kesaksian para rasul. Jadi selain kitab suci, karena kita percaya bahwa kitab suci itu juga ditulis pada mulanya itu berangkat dari kesaksian terdekat para rasul sendiri. Jadi pelan-pelan sampai saat ini terkumpul menjadi sebuah buku. Kemudian selain kitab suci juga, tadi kita sudah lihat itu juga ada apa yang disebut dengan tradisi. Apa yang dilakukan, misalnya ritual ekaristi, kemudian ritus-ritus dan liturgi, itu merupakan bagian dari tradisi yang ditinggalkan atau diwariskan dari gereja perdana. Kemudian gereja disebut apostolik, itu tampak dalam ini, ibadat dan struktur gereja yang berasal dari para rasul sendiri. Struktur hierarkis itu ada paus, uskup, imam, diakon, itu karena memang diwariskan dari para rasul, sejak semula dari sebelum gereja perdana. Oke? Sekarang untuk menutup kegiatan kita hari ini ada penugasan buat kalian semua para siswa. Yang pertama, saya meminta kalian
Setelah melihat keempat sifat gereja selama ini dalam pelajaran kita, yakni satu kudus, katolik, dan apostolik, pertanyaannya adalah, manakah sifat-sifat menurut kalian gereja yang sungguh dituntut pada zaman ini? Jadi saya memohon, ini pendapat pribadi, bukan diambil dari Google. Ya, mengambil dari Google, nilainya dikurangin. Saya mau pendapat kalian sendiri. Jadi dari keempat sifat gereja itu, gereja bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Manakah keempat sifat gereja yang masih relevan atau masih dibutuhkan pada zaman ini? Itu saya mohon pendapat kalian. Maksudnya begitu. Dan tugas ini dikerjakan di buku tugas kalian, dikerjakan secara manual, dicatat ide-ide kalian, kemudian difoto dan dikumpulkan di bagian assignment. Itu dikumpulkan paling lambat jam 8 PM malam. Oke, dan demikian pertemuan kita hari ini. Sampai di sini.